Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Oke baik, pada kesempatan kali ini kita membicarakan aspek hukum ya. Dan ini tema ini saya ambil dari melihat sebuah video yang viral karena seorang warga negara asing itu menjadi korban pungli salah satu oknum pihak kepolisian. Nah, di sini saya akan membahas dan mengupas tuntas hukuman-hukuman serta pasal-pasal berapa yang dilanggar oleh oknum polisi tersebut dan apakah benar kesalahan dari warga negara asing tersebut patut untuk ditindak. Oke, baiklah langsung saja kita ke topik pembahasannya. Ciao. Oke baiklah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Nah oke baiklah, sebelum kita membahas kasusnya, berikut ini adalah sedikit cuplikan dari video yang viral tersebut, yaitu warga negara asing yang dimintai pungli oleh oknum polisi. Check this out. Lisensi oke, Oke. registrasi oke. Is it okay? Oke, elok lisensi. Oke, is that problem disease? This is Is that? Dead. Penalty because you is that. Dead. On continue. Ah. Paling adil kalau jadi pakat ya. This is. Dead on. Right on light. Cái xong yêu cầu. Okay. Okay. Look. Lisensi registrasi okay, good. This is that problem you penalty. Okay? Okay. Penalty. Penalty. Because is that. Please, look. Okay. Good. Okay. Today penalty. I will help you. Okay. Penalty. Why? Penalty. I will help you for simple process. I just use this here. You pay 1 million. Maksimal 1 million. 1 million. Sudah lihat videonya ya. Mungkin sobat-sobat di sana sudah banyak yang menonton videonya karena video ini menjadi viral beberapa hari yang lalu. Padahal video ini sudah diunggah ke laman YouTube dari tahun 2017 kalau nggak salah tadi ya. Nah, di sini kita melihat seorang warga negara asing berkebangsaan Jepang itu sedang mengendarai sepeda motor. Terus dia melewati jalur yang sedang ada razianya. Dan di sini kita melihat salah seorang oknum polisi itu bertugas untuk memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Dan ternyata surat-surat dari WNA tersebut lengkap dan tidak bermasalah. Akan tetapi ada satu masalah yang dianggap pelanggaran oleh oknum polisi tersebut, yaitu apa? Yaitu kendaraan bermotor dari WNA tersebut lampunya tidak menyala, lampu utamanya tidak menyala. Dan karena pelanggaran tersebut, oknum polisi tersebut meminta sejumlah uang untuk penalti atau denda ya, bisa disebut denda sebesar 1 juta rupiah untuk pelanggaran tidak menyalakan lampu kendaraan di siang hari. Nah, kalau kita berpikir apakah benar jika kita tidak menyalakan lampu utama di siang hari itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Dan jika memang suatu pelanggaran, apakah dendanya memang 1 juta rupiah? Oke, aspek pertama yang kita bedah dari video tersebut adalah jenis pelanggarannya. Bahwasanya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut adalah tidak menyalakan lampu kendaraannya di siang hari. Dan setelah saya mengecek apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak, bahwasanya di pasal 107 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa setiap pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari. Ya. Nah, dan ini ada perbedaannya. Ada perbedaan saat kita tidak menyalakan lampu utama di siang hari dan saat kita tidak menyalakan lampu utama di malam hari, itu ada perbedaannya. Dan ada perbedaan di mana ya, di jenis sanksinya. Ya, dan jenis sanksi untuk yang dilakukan oleh WNA tersebut adalah tertuang di pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaku pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 15 hari dan denda paling banyak sebesar Rp100.000. Dan untuk pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama di malam hari itu, pada pasal 293 ayat 1, pidana kurungan paling lama 1 bulan penjara dan denda paling banyak Rp250.000. Nah, dari pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya memang benar WNA berkebangsaan Jepang tersebut telah melanggar aturan lalu lintas jalan. Akan tetapi, seperti yang sahabat lihat bahwasanya oknum polisi tersebut meminta uang sejumlah Rp1 juta untuk penalti atau dendanya. Dan sementara di pasal ini untuk sanksi pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama siang hari itu adalah hukuman pidana penjara selama 15 hari paling lama dan denda paling banyak Rp100.000. Nah, jadi sahabat bisa menilainya sendiri bahwasanya yang dilakukan oknum polisi tersebut adalah sebuah tindakan yang bernama pungli atau pungutan liar. Itu adalah aspek pertamanya yang kita lihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Dan untuk oknum polisinya, kita melihat pada pasal 6 huruf Q dan W Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang mana pada pasal 6 huruf Q itu berbunyi, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang. Dan pasal 6 huruf W-nya berbunyi, dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Dan di sini sudah jelas bahwasanya oknum polisi tersebut telah melanggar pasal 6 huruf Q dan W tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Nah, tentunya setelah terbukti bersalah di video tersebut, apa sih sanksi yang diterima oleh oknum kepolisian tersebut? Ya, menurut hukum, oknum polisi tersebut dikenakan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dengan sanksi akumulatif, yaitu sanksi yang dapat diakumulatif atau bisa kena lebih dari satu sanksi. Dan hukuman disiplin sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yakni yang nomor 1 yaitu teguran tertulis. Yang nomor 2 adalah penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun. Yang ketiga adalah penundaan kenaikan gaji berkala. Yang keempat adalah penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Yang kelima adalah mutasi gang bersifat demosi. Yang keenam adalah pembebasan dari jabatan. Dan yang ketujuh adalah penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Nah, dan untuk proses penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, maka akan dilakukan oleh Satuan Pengamanan Internal atau Paminal bidang propam di Polda. Dan pemberian sanksi terhadap oknum tersebut akan diserahkan kepada atasan hukumnya atau pimpinannya. Hasil pemeriksaan oleh propam tersebut nantinya akan dikembalikan ke ankumnya. Ankumnya yang akan menyidangkan, nanti pihak propam yang akan menuntutnya. Kemudian keputusan sanksinya itu ditentukan oleh ankumnya yang berhak untuk menghukum anggota kepolisian tersebut. Nah, oke, baiklah, seperti itulah jenis-jenis pelanggaran dan apa sanksi yang diterima oleh oknum polisi yang melakukan pungli terhadap masyarakat. Terlebih, masyarakat tersebut adalah warga negara asing dan tentunya ini sangat mencoreng nama baik kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, apakah
sang pengunggah video atau orang yang mengunggah video tersebut akan terkena UU ITE. Nah, bahwasanya pada masa kepemimpinan Jenderal Kapolri Tito Karnavian, beliau telah angkat bicara mengenai masalah-masalah pungli yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Bahwasanya dia menegaskan tindakan suap ataupun pungli akan menerima konsekuensi hukum terhadap penerima maupun pemberi. Dan namun jika itu terjadi sesuai fakta, jadi jika video tersebut terjadi sesuai fakta, maka oknum anggota Polri akan diproses secara hukum dan menyatakan pengunggah video pungli yang tidak sesuai fakta itu akan terkena UU ITE. Nah, jadi ketika sobat memiliki sebuah video oknum kepolisian yang melakukan pungli itu sesuai fakta, maka sahabat tidak dapat dijerat UU ITE. Dan apabila sahabat mengunggah video oknum polisi yang melakukan pungli dan video tersebut tidak benar dan berbeda alur ceritanya, maka sahabat harus berhati-hati, sahabat bisa saja dijerat dengan UU ITE. Oke, baiklah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai oknum polisi yang melakukan pungli terhadap warga negara asing yang berkebangsaan Jepang. Hal tersebut menurut saya sangat memalukan sekali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya warga negara asing tersebut pasti niatnya datang ke Indonesia itu untuk berlibur, menikmati kuliner Indonesia, menikmati pemandangan Indonesia yang sangat luar biasa. Akan tetapi semua itu harus rusak dengan sebuah tindakan yang sangat memalukan instansi kepolisian serta bangsa Indonesia itu sendiri. Dan semoga pihak kepolisian menindak tegas oknum-oknum nakal yang sering melakukan pungli tersebut. Sekian dari saya Edi Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.